Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iman Nur Fatimah, peserta pelatihan konseling PMDA Angkatan 2 tahun 2022 dari Kabupaten Pasir. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang proses menyiapkan makanan keluarga. Ya, jadi untuk proses menyiapkan makanan keluarga ini, kita pasti harus mempersiapkan beberapa hal, yaitu pertama alat-alat yang kita gunakan. Alat-alat yang kita gunakan seperti biasanya kan kita gunakan pelernak, pisau, dan tempat untuk makanan matang dan makanan mentahnya. Untuk talenan dan pisau itu disarankan menggunakan talenan dan pisau yang berbeda antara talenan satu dan pisau satu itu khusus untuk memotong bahan makanan dari daging atau protein hewani, dan talenan dan pisau satunya untuk sayur-sayuran, kemudian bumbu dan lain-lain. Jika memang tidak memiliki talenan lebih dari 2 atau pisau lebih dari 2, alangkah lebih baiknya setelah penggunaan ibu di rumah mencucinya, kemudian bisa digunakan kembali ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita harus menyiapkan tempat makanan yang matang dan yang mentah itu berbeda. Kenapa harus talenan itu dibedakan dan pisau itu dibedakan? Karena ditakutkan ada kontaminasi silang dari bakteri makanan mentah dari daging tersebut kepada sayur-sayuran tadi ya. Jadi itu kemudian kita juga harus memperhatikan nih tempat memasak kita, apakah sudah bersih, lingkungannya sudah bersih apa belum. Kenapa? Karena lingkungan yang bersih itu mempengaruhi sekali. Misalnya nih di situ ada sampah, baunya tidak enak, itu sangat mempengaruhi aroma dari masakan kita. Ya, jadi pastikan bersih dulu baru kita bisa mulai memasak. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa memilih bahan makanannya. Saya akan coba memilih bahan makanan yang ada di rumah saya berdasarkan jenisnya dan bagaimana cara penyimpanannya. Tadi kita lanjutkan melihat bagaimana proses saya memisahkan bahan makanan dan cara penyimpanan yang benar. Saya coba untuk mengumpulkan bahan makanan yang saya punya. Yang pertama itu ada beras, kemudian ada kentang, dan ada tepung. Ini saya masukkan dengan kita sebut dengan makan pokok atau karbohidrat. Jadi untuk tepung dan beras sendiri, cara penyimpanannya harus di wadah tertutup supaya tidak ada hewan yang masuk. Biasanya kan banyak kutu yang masuk tuh. Kemudian untuk kentang, jika kita simpan di dalam kulkas ataupun kita taruh di luar juga tidak dianjurkan untuk dikupas karena dia bisa berubah warna menjadi kecoklatan atau kita sebut dengan browning. Nah, selanjutnya adalah makanan hewani. Ini yang saya punya adalah produk ayam. Nah, kenapa sih kok saya sendiri-sendirikan? Karena disarankan memang supaya tidak terjadi kontaminasi silang, kita harus membuat bungkusan seperti ini atau kontainer masing-masing untuk keperluan kita satu kali masak supaya yang lain tidak terkontaminasi ya. Jadi untuk daging dan lain-lain itu dianjurkan seperti ini. Karena ini sudah saya bumbuin jadi warnanya agak kekuningan. Terus kemudian ini adalah protein nabati. Saya punyanya adalah tempe. Saya cara nyimpannya biasa, saya potong kemudian saya masukkan ke dalam kulkas, ditutup supaya dia tidak kering. Biasanya kalau tidak ditutup dia akan kering. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ada sayur-sayuran. Dan ini saya bedakan menurut jenisnya. Jadi yang pertama, daun yang ini dengan daun yang ini berbeda. Kenapa? Karena daun yang ini gampang sekali busuk. Ya, jadi cara penyimpanannya saya pisah. Pokoknya daun yang punya daun itu harus terpisah dan tidak dianjurkan untuk dicuci dulu. Jika dicuci terlebih dahulu bisa mengakibatkan busuk nanti di dalam kulkas. Jadi dicucinya nanti ketika kita akan masak. Begitupun dengan wortel, ini juga belum saya cuci, nanti saya cuci ketika saya mau masak. Nah, kemudian terakhir adalah buah. Buah sendiri juga dianjurkan di dalam kulkas itu memang ada tempat buah kan yang di paling bawah, itu juga ditempatin karena ini kebetulan sisa segini. Jadi saya masukkan di tempat, saya tutup di kontainer ya. Kemudian saya ada bahan makanan nih untuk cabai dan tomat. Ini kenapa saya bikin begini? Karena saya kasih tisu juga karena supaya dia tidak lembab. Karena kalau dia lembab, dia bisa mengakibatkan si cabai ini busuk. Kalau disimpan seperti ini, karena pernah saya coba, walaupun 1 bulan ini tidak akan membusuk dan si tomatnya juga tidak membusuk dengan syarat tidak dicuci dulu, dicuci ketika akan digunakan. Mungkin itu dari saya bagaimana pengumpatannya dan cara penyimpanan bahan makanan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita untuk membiasakan cara penyimpanan yang benar sesuai dengan jenis dan bahan makanan yang kita punya. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.